Hah, terlambat. Jangan marah-marah dong bos. Ya bukannya jangan marah-marah. Ntar lo kalau jadi gue gimana? Ini terlambat, udah tau acara gue live. Lagian lo kalau lagi berdua sama si Gigi, lo kasih tau dong sama dia kalau bangunin gue tuh jangan terlambat. Sekarang terlambat kayak begini, coba lihat. Kalau Jakarta macet. Ya bos lihat sendiri kan kayaknya Mbak Gigi tadi lemes, lesu orangnya. Kayak orang sakit masuk angin gitu bos. Emang mas nggak kasihan lihat Mbak Gigi gitu? Iya bukan, maksudnya kalau masalah untuk bangun pagi kan dipasang alarm. Udah tahu gue susah bangunnya, dia juga udah tahu harusnya suami istri itu saling isi. Terus bos nggak kepikiran sama sekali Mbak Gigi itu lagi sakit diantri ke rumah sakit kayak apa ditemenin dulu kayak apa diapa? Nganter ke rumah sakit gimana? Orang dia cuma sakit pusing biasa. Lagian juga kalau misalnya gue nganter ke rumah sakit, gue nggak masuk. Terus juga nggak ada alasan nih gue tiba-tiba bolos gitu kerjanya. Kalau misalnya nanti gue dipecat, dikeluarin gimana? Mau tanggung jawab? Ya nggak segitunya juga bos. Kalau pihak TV itu dikasih omongan yang begini alasan yang tepat mereka juga pasti ngerti. Ya tapi nggak bisa kayak begitu dong. Lagian kalau misalnya selama giginya masih bisa bangun, ya kalau memang bisa ke rumah sakit, cek ke dokter kan bisa. Masa apa harus sama gua, harus sama gue, atau nggak lo? Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku ada. Tumben banget, saya pagi-pagi udah sampai rumah Bos Raffi, tapi belum ada yang bukain pintu. Iya, Mer, makasih, Mer. Yang kamu nggak bangunin aku ya udah 6:30 ini loh, Yang. Melek aja tuh kayaknya lemas gitu, badannya tuh rasanya lang gitu, jadi rasanya tuh nggak enak banget. Jadi aku pikir yaudah deh tidur 5 menit lagi, taunya kebablasan. Kamu nggak bangunin aku, ya aku terlambat tuh nggak. 6:30 lagi ya. Yang baju aku mana Yang? Pagi-pagi aku udah agak sewot sama istri. Pertama, aku bangunnya siang. Kedua, tiba-tiba siang itu karena bangunnya kesiangan maksudnya, karena Gigi nggak bangunin aku. Astagfirullahaladzim, pagi gini masih belum mandi nih, di jam berapa? Buruan ayo telat ntar. Masa mau telat mulu sih tiap hari? Udah jam berapa ini, ayo buruan. Mandi. Udah pagi nih, bentar lagi nih, udah mau acara pagi nih. Waduh, udah mulai panik kan? Udah akhirnya aku naik lagi. Udah nggak usah lo, maksud bawa di bawah. Iya, aku tunggu di bawah ya. Jangan naik. Udah bawah. Buruan, gak boleh lama-lama. Yang, aku udah terlambat nih, Yang. Si Mary udah nyampe nih, Yang. Kamu tolong dong, Yang, siapin baju aku mandi biar cepet. Ini aku udah terlambat. Kamu juga udah nggak bangunin aku. Aku nggak enak badan kok. Ya ampun, kamu mah alasan aja, sugesti kali nggak enak badan. Nggak panas. Kepala, Sakit apa? bukan enak badan. Kamu mau bilang aja males. Udah lah. Ya udah nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Saya nunggu di sofa, saya duduk tuh. Tak lama kemudian Bos Raffi yang Mbak Gigi turun ke bawah. Kalau terlambat gimana? Loh, sarapannya mana? Belum. Kamu bisa sarapan? Nggak usah deh, nggak usah. Udah deh. Mary! Iya. Ayo cepetan. Pagi apa maksudnya? Bos, tunggu bos. Tapi saya ngeliat muka Mbak Gigi juga nggak enak. Muka Mbak Gigi yang kayak gimana orang kayak sakit, kayak gimana, kayak maksudnya pokoknya nggak enak deh. Saya cuma bisa, Mbak Gigi maaf ya. Dia cuma ngomel-ngomel aja, aku juga mau berargumen apa-apa juga nggak bisa gitu. Udah satu lemas, yang kedua emang ya udah emang salah aja gitu, salah udah terlambat. Terus nggak nyiapin apa-apa gitu, jadi aku cuma diem aja gitu. Terus aku langsung bingung, mau sedih juga nggak ada tenaga gitu, jadi cuman nelangsa aja, ya Allah gitu. Ya udah aku akhirnya istirahat lagi deh.
Hah, terlambat. Jangan marah-marah dong bos. Ya bukannya jangan marah-marah. Sekarang lo kalau jadi gue gimana? Ini terlambat, udah tau acara gue live. Lagian lo kalau lagi berdua sama si Gigi, lo kasih tahu dong sama dia kalau bangunin gue tuh jangan terlambat. Sekarang terlambat kayak begini, coba lihat. Kalau Jakarta macet. Ya bos lihat sendiri kan kayaknya Mbak Gigi tadi lemes, lesu orangnya. Kayak orang sakit masuk angin gitu bos. Emang bos nggak kasihan lihat Mbak Gigi gitu? Iya bukan, maksudnya kalau masalah untuk bangun pagi kan dipasang alarm. Udah tahu gue susah bangunnya, dia juga udah tahu harusnya suami istri itu saling isi. Terus bos nggak kepikiran sama sekali Mbak Gigi itu lagi sakit diantri ke rumah sakit kayak apa ditemenin dulu kayak apa di apa kayak. Nganter ke rumah sakit gimana? Orang dia cuma sakit pusing biasa. Lagian juga kalau misalnya gue nganter ke rumah sakit, terus gue nggak masuk, terus juga nggak ada alasan nih gue tiba-tiba bolos gitu kerjanya. Kalau misalnya nanti gue dipecat, dikeluarin gimana? Mau tanggung jawab? Ya nggak segitunya juga bos. Kalau pihak TV itu dikasih omongan yang begini alasan yang tepat, mereka juga pasti ngerti. Ya tapi nggak bisa kayak begitu dong. Lagian kalau misalnya selama giginya masih bisa bangun, ya kalau memang bisa ke rumah sakit, cek ke dokter kan bisa. Masa apa-apa harus sama gua, apa harus sama gue, atau nggak lo? Lo yang nganterin. Kalau misalnya gua nggak nganterin, yang mau cari nafkah siapa? Itu juga bikin kesel lama-lama. Ya maaf bos, enggak maksud aku tuh seorang suami di mana-mana pasti kan ngebela istrinya gitu. Iya emang betul, itu memang betul. Tapi ini kan masalahnya sama kerjaan. Lagian juga masalah pusing atau apa tinggal minum obat dulu. Dia juga misalnya dicek dulu, ya nggak usah ke dokter lah, minum obat dulu. Kalau memang pusing yang nggak hilang-hilang, baru ke dokter. Kalau gue mah biasa gitu, gue kalau sakit gak pernah baca. Ini dia udah bener-bener bangunnya kesiangan, bilangnya capek. Aku udah mikir, ini mungkin dia lagi males kali. Bos, namanya seorang istri tuh ada kadang-kalanya manja, pengen dimanja suami. Apalagi dia posisi lagi masuk angin, lagi sakit gitu, pengennya deket sama suami. Cuman kan ini kebentrok sama kerjaan bos juga. Aku sadar, aku tahu itu. Cuman kan ya sekali-kali gitu bos. Udahlah jangan banyak ngomong lah, mau nasihatin gue. Enggak, bukan gitu bos. Ya lu udah, lu juga salah. Lu kalau tahu istrinya gue lagi sakit, lu juga nggak usah kerja, nggak usah nemenin gue kerja. Lu juga punya inisiatif, lu yang nemenin Gigi di rumah. Yang make upin bos ya? Nggak usah make up, gue bisa sendiri kok. Akhirnya saya dapat ide, bos, Mbak Gigi ini kan nggak ada yang nemenin di rumah, dia keadaan lagi kurang enak badan. Bos tadi juga kebetulan kan pas berangkat dari rumah, bos itu kayak orang marahan sama istri, bilang gitu. Coba deh telepon Mama Ami. Akhirnya bos Raffi telepon Tante Ami. Gimana kalau telepon Mama Ami? Ngapain? Ya buat jagain Mbak Gigi, bos. Kok pakai nanya ngapain? Udah tapi sendiri ya di rumah. Ya buat jagain Mbak Gigi lah. Ntar kalau Mbak Gigi ada apa-apa, bos lagi kerja gimana? Kan orang pasti nyalain bos suami, nelantarin istri, ntar dikirain gitu sama orang-orang. Padahal kan bos baik sama istri itu perhatian, sama istri itu sayang. Karena kan begini bos juga karena istri kan, dia cari duit buat ngasih nafkah istri gitu kan. Makanya bos sekarang coba deh telepon Tante Ami, suruh jagain dia. Hah? Mama di mana? Lagi di rumah, lebak bulus. Mama nggak kemana-mana? Tidak. Mama, Gimana? boleh bisa minta tolong nggak? Apaan? Mama ke rumah Afi dong. Kenapa emang? Itu Gigi tadi mual-mual, pusing, sakit, takutnya kenapa-napa. Hah? Oh gitu. Di mana di rumah? Di rumah Afi, habisnya kan harus live pagi-pagi, nanti pulang. Yaudah deh, mama kesana deh. Pulang. Mama ke rumah deh sekarang deh. Ya udah pulang live, nanti juga Afi ke rumah minta tolong ya Ma. Iya. Yaudah mama kesana sekarang. Ya udah makasih Ma. Ya. Saya kan sebagai orang tua panik gitu kan. Terus udah gitu Raffinya juga kan harus kerja. Berarti kan Gigi nggak ada siapa-siapa di rumah. Katanya agak-agak yang panas-panas gitu. Ya udah cepet-cepet saya ke rumah Raffi gitu kan. Nggak lama ya aku istirahat, ternyata ada yang ketok-ketok di bawah. Aku turun ke bawah, dateng. Pas buka pintu aku kaget banget, ternyata Mama Ami gitu datang. Enggak, Mas. Cuman agak
Enggak apa-apa mah. Lu mau minum apa? Enggak, udah. Kan sih, emang dari karena mungkin kayaknya semalam begadang sama gimana sih? Tidurnya mana lama, kayak enak badan, terus jadi sepanjang itu udah marah-marah. Gara-gara ini kan di kesiangan kan karena kayak enak badan, gitu. Terus kayaknya kesiangan, terus siapin makan juga. Apa tuh ini panas enggak? Cuma ini tinggi aja. Ya udah tidurnya kenapa jalan-jalan dong? Enggak, di atas tadi di atas nonton TV. Ya udah ke dokter ya. Kita lewati jalan yang berliku tajam. Lewati jalan yang berliku tajam. Tuh ini panas enggak? Cuma ini tinggi aja. Ya udah tidurnya kenapa jalan-jalan dong? Enggak, di atas tadi di atas nonton TV. Ya udah ke dokter ya. Lagi ngobrol-ngobrol sama mama, terus aku langsung kayak ada yang nyedak-nyedak gitu, kayak gitu, kayak enak banget gitu. Aku langsung lari buru-buru ke kamar mandi, takut muntah di situ kan nggak enak gitu. Kenapa? Please, enak aja. Ya kalau sih kayak adik itu Udah ke dokter aja. Udah ke dokter deh, ke dokter. nggak apa-apa, paling ini istirahat bentar juga nggak apa-apa. Nggak jadi mau kayak enak gitu, tapi nggak keluar, tapi enak aja gitu dari pagi. Jadi juga ngebalu tuh kayaknya gelingan gitu, kepalanya tuh pusing pakai kepala. Dari pagi sama apa? Udah tadi sih minum teh hangat aja belum. Sekarang bikin teh lagi. Teh lagi teh sekarang kamu minum apa? Iya udah nggak usah gampang kali kabar. Saya kan khawatir dia kalau gitu apa dia isi gitu kan. Soalnya kok gejalanya yang kayak pusing, mual, kayak pikir gitu. Ya mah, Afi, gimana? iya ini udah pulang-pulang, baru selesai. Ya tadi dipanggil dulu, habis selesai live dipanggil dulu. Ih, kayaknya ini apa jangan-jangan Gigi isi apa? Hah? Iya kayaknya, soalnya tadi ke kamar mandi kayaknya mau mual gitu. Gigi hamil. Emang udah diperiksa belum kemarin ke dokter? Ini aduh macet lagi. Lim ngebut lim ngebut. Ya udah. Iya dari tadi tuh udah mual-mual pagi-pagi pusing. Ya disangkanya sakit masuk angin mah. Ya udah, Afi di mana itu pulang lagi deh. Pulang lagi aja deh, jangan kayaknya isi gitu. Ya udah. Ya mah. Yang gua tadinya marah, kesel, itu berubah 180 derajat. Jadi happy banget. Gigi hamil katanya. Gigi hamil. Udah nggak usah buang-buang waktu. Kata nyokap gue. Oh kayak tante Ami. Tapi gue belum ngecek. Bener gak Gigi hamilnya? Seorang ibu itu pasti nalurinya lebih kental daripada dokter. Dia pasti lebih tahu kalau Mbak Gigi itu benar-benar hamil. Sekarang nggak usah buang waktu bos. Bos langsung beli buah-buahan buat orang ngidam. Berarti itu Mbak Gigi ngidam tadi pagi bos. Cuman bos aja keburu-buru pergi, jadi dia nggak sempat menyampaikan beliin saya mangga ke apa gitu. Namanya orang hamil kan biasa begitu merajuk bos. Dengan kegirangannya itu dia langsung, Mer, kita harus belanja apa nih buat yang orang ngidam? Langsung, udah langsung belanja buah aja. Terus setelah belanja buah itu masuk ke mobil bos.
itu masih dengan senangnya kayaknya gembira gitu, bercampur, pokoknya gimana lah, campur aduk tuh pikiran bos. Saya nggak bisa ngomong apa, cuman saya seneng juga sih kalau misalnya akhirnya yang tadi pagi itu dia cekcok gini-gini, ternyata bos udah mau baikan. Ternyata Mbak Gigi tuh kayaknya pikiran bos tuh Mbak Gigi tuh di situ lagi ngisi gitu. Seneng dong Pak. Ntar lu bantuin gue ngupas ya. Pasti gue bantuin ngupas. Gue belum pernah lo ngupas mangga seumur hidup. Gue belum pernah ngupas kedondong. Gue belum pernah juga motong kulit kelapa. Ya, yang selama ini bos aku yang ngelayanin. Sekarang bos tinggal ngelayanin istri tercinta yang Nah, lagi. kalau kasih ke Gigi Iya. pasti dia seneng banget. Seneng banget. Karena kalau orang lagi ngidam nggak dipenuhi sama suami, katanya bayinya di dalam ininya takutnya ngeces. Iya, takut ntar ileran. Bos mau kan punya anak ngeces ileran. Ya enggak, makanya. Maka dari itu. Nanti kalau Bu, berarti tahun depan lu punya ponakan. Iya, saya ngurusin 2 orang jadinya, bapaknya sama anaknya plus ibunya 3. Ya udah, lu dipanggil apa, mau tante atau mau om? Saya om, tante juga boleh bos. Om, tante free buat saya apa aja bos. Apalagi itu anak bos saya. Gimana? Bos mau punya anak berapa? Ya gue pengennya kembar, cuman ya nggak apa-apa lah, dikasihnya aja lah. Ya syukur-syukur. Karena ya, Gigi Bang. bilang sama gue kalau anak pertama dia mau lahir normal. Oh iya, tapi kalau hamil pertama nih bisa punya anak 3, 2 cowok, 1 cewek, enak kali bos. Jadi 1 cewek dijagain 2 jagoan cowok. Pas kan bos? Jadi kan kalau bos jalan sama anaknya udah bukan kayak bapak ibu lagi, kayak kakak adik bos. Udah jauh-jauh beda umurnya, bener nggak? Ini untung aja lu bener juga bilang suruh telepon nyokap ya kan, jadi mama sekarang jagain nih kalau ada Iya apa-apa. makanya kalau diomongin orang bos jangan ini. Nggak semuanya itu orang kayak saya, kayak asisten bos gitu. Saya juga ada benernya juga bos. Buktinya saya tadi nyuruh ngasih saran suruh telepon mama Ami, bener kan? Akhirnya bos dapat kesenangan, sekarang dapat kabar baik dari bos Gigi, dari istri bos kalau dia dan seneng bos. Aku juga seneng ya kayak ikut punya anak. Pas terus sampai di rumah, bos masuklah ke situ nanya-nanya, "Mah, gimana mah? Gigi ngidam apa aja mah gini-gini pokoknya." Riwa sendiri deh pokoknya. Duduk. Kang. Buahnya buahnya siapa yang Ntar duduk nih. Nih. Mat, Gigi nih, Mat. Kayaknya. Dia dari pagi tuh bilang Rafif dia tuh sakit, badannya nggak enak, tapi Afif nggak percaya. Afif malah marah-marah karena tadi pagi Afif nggak dibangunin sama dia. Si Gigi itu terlambat bangunin Afif. Afif minta cariin baju buat berangkat, dia ini nggak mau, maksudnya tidur terus. Dia bilang pusing kepalanya. Afif malah marah sama dia. Bilang aja. Ya Afif nggak tahu. Ya Afif udah beliin ini ke dodong, beli mangga, buat kelapa, buat roti Gigi. Berarti dia mau punya. Ini mau aku kupasin ya bos. Ikan, aku yang kupasin. Oh iya. Dulu kita dapetin dulu kan. Oke. Dapetnya spek Afif. Tapi yakin nggak? Tahu di rumah pilih ya udah. Gomer. Ya, gue kupasin. Sini bos saya ngopasin. Nggak usah kamu sana ngopasin. Ujung-ujungnya dia ngopasin, nggak bisa juga ngopasin, masih manggil saya mama. Mary ini gimana sih? Makanya jangan sok tahu bos. Pas apa aja deh. Ngupas mangga. Ini pengarang bukan itu. Gimana caranya? Mah, rapi kan? Ini. Sekarang? Hah? Tapi nanti mama jangan bilang apa-apa ya. Jangan cerita-cerita kalau mama bilang ke Afi. Ya, Aki yang punya dede baik. Giginya mana? Bos seneng banget sih rumahnya. Gigi mana? Yang! Sayang! Sayang! Mbak Gigi, turun ke bawah. Terus dengan bos udah bawa rujak itu yang kayak rujak itu kan, mangga udah di piring, tapi kok muka baginya aku liatin dari atas tuh kayak masih bete banget, yang udah bete berat banget. Hei! Sayang! Nih! Aku udah buatin mangga sama siapin kelapa. Katanya kalau orang lagi isi, kalau makan mangga itu bagus. Tapi kalau orang itu, nah ini kelapanya buat bagus buat kesehatan kamu, buat kulit. Nih, kalau ngidam itu harus dipenuhi sama suaminya, kalau nggak nanti bayinya ngeces.
Tapi tiba-tiba nggak tahu, jadi suasananya jadi nggak enak gitu, mereka jadi nggak mood gitu. Raffi kupasin mangga, tiba-tiba giginya yang ngoyor aja gitu, apa nggak tahu dia apa namanya inget yang tadi pagi Raffi marah-marah, dia nggak nyiapin semua persiapan Raffi atau gimana, nggak ngerti deh gitu kan. Oh, apa sih mah? Kenapa lu ngupasin mangganya? Aku sama Mami cuma bisa pandang-pandangan aja. Gimana ini? Kenapa ini? Kok dari tadi pagi begini-begini terus? Nggak ada ujung masalah untuk bisa berduanya komunikasi kayak tadi, aku bilang gitu. Terus bos kan naik ke atas tuh kayak yang bete juga. Saya kebingungan tuh di situ. Akhirnya saya coba deh susul bos ke atas. Saya naik ke atas. Bos nggak boleh bete gitu. Udah diem. Enggak bos. Bos kan seorang suami, jadi bos harus sabar ngadepin bini lagi begitu. Masa nggak ngehargain? Gua kan udah belanja, udah bikin mangga, ngupasin mangga. Ya bukannya nggak ngargain, mungkin dia lagi kurang mood aja bos. Bos nggak tahu kalau ntar malam tuh ada show besar di Trans TV. Bos kan ke situ. Bentar lagi les vokal kan di sini, makanya harus ceria, harus semangat bosnya. Emang dia Mau tampil ntar malam bos? Begitu nggak mau kan? Saya juga nggak mau artis. emang jadi Jadi, yang gue nyanyi sama Gigi. iya Teh Mira juga ngomong kan sama aku. Itu acaranya besar bos ntar, makanya bos harus semangat. Emang les nyanyi juga jadi les vokal? Les nyanyi, les vokal ke rumah jadi. Sama Udah. Gigi? Iya. Makanya Kita lewati jalan yang berliku tajam. Lewati jalan yang berliku tajam. Masa nggak ngehargain? Gua kan udah belanja, udah bikin mangga, ngupasin mangga. ya bukannya nggak ngargain, mungkin dia lagi kurang mood aja bos. Itu acaranya besar bos ntar, makanya bos harus semangat. Emang les nyanyi juga jadi les vokal? Les nyanyi, les vokal ke rumah jadi. Sama Udah. Gigi? Iya. Makanya semangat, nggak boleh uring-uringan begitu. Mbak Gigi uring-uringan, pas uring-uringan, jadinya apa ntar di Trans TV? Ya sih Gigi beneran hamil nggak sih? Ya udah, berdoa aja mudah-mudahan gitu. Tapi kata mama, cuma masuk Dia kan belum. Emang kalau orang hamil nggak pak gitu? Ya bisa jadi kalau dia ngidamnya benci sama laki. Kalau dia kan ada nih, perempuan itu kalau hamil ada yang ngidam buah-buahan, ada yang melihat laki itu kesel mulu, ada. Udah deh, lu yang ngomong sama Gigi deh, suruh siap-siap itu malas vokal. Bosnya juga nggak boleh, harus senyum. Coba senyum. Senyumnya gimana coba? Gue mau bercandain dulu orang itu. Bukan masalah bercandain, bos. Lu yang ngomong sama Gigi, lu siap-siap deh. Bos, bukan masalah bercandain, bos. Bos. Ya udahlah, aku bilang gitu. Mungkin bos juga masih nggak begitu bisa ngontrol emosi kan. Saya pergilah nyamperin Mbak Gigi ke kamarnya. Mbak Gigi, kenapa sih mukanya bete mulu? Bukannya bete, Tante Mary gitu nggak enak badan, tapi tuh si Raffi tuh marah-marah terus. Dia malah dibilang bohong, sakit, malah marah-marah terus. Oh, Mbak Gigi lagi kurang enak badan ya? Iya. Kan Mbak Gigi ntar malam mau perform di Trans TV, ada acara besar-besaran tuh. Ya iya, makanya maksud Gigi tuh mau istirahat dulu gitu loh, hari ini istirahat pagi, mau istirahat bentar supaya nanti malam tuh seger gitu. Ya udah, ntar habis ini istirahat, kan Mbak Gigi mau les vokal kan? Ya, tunggu. Mas Vicky, silakan masuk. Ya, ada di dalam. Ayo, kita langsung masuk aja. Langsung aja ya? Ya. Abi. Mulai deh. Ah, Pi, apa kabar? Waduh, kabarnya? Mer, BSDM dulu. iya, belajar dulu deh bos buat Jadi gimana apa. kita gimana nih? Iya. Malam ada nyanyi di acara Trans TV. Gue nyanyi sama si Gigi, nyanyi yang lagu Balau Badai. Oh, ini baru pertama kali gue live nih. Kamu udah jago kan? Bukan gue, kalau teknik gue nggak bisa, lu kan udah jago.
Ya udah, Langsung latihan aja. langsung aja. Ya. Lu ambil minum dong. Ya. Kalau lu kan aku mungkin dulu kayak hujan. Gigi lagi. Memang. Ya. Panggilin Gigi dong. Ya. Dan gue udah marah-marah lu. Gua udah denger sih lagunya sih. Ya jadi gue hari ini datang ke sini mau karena Raffi sama Gigi minta bantuan untuk dilatih vokalnya gitu. Kebetulan malam ini juga mereka ada perform bawain lagu lagunya dulu, lagunya ada band tuh masih. Badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu, berdua kita lewati, berdua kita lewati. Ya kalau bisa sih nggak usah ada apa-apa dulu supaya aku ngumpulin tenaga buat nyanyi malam, cuman ya harus di sisi lain juga aku harus latihan karena malam mau nyanyi gitu, jadi bingung gitu. Padahal untuk apa ya, untuk ngomong aja tuh lemas, jadi ya gimana sih, kayak ya udahlah gitu ya, setengah hati gitu lah istilahnya. Kamu nyanyi dong ya. Jadi bagian hidupku bersamamu. Kalau nggak nyampe ambil bawa bersamamu, kamu bete terus. Cuma ini latihan sebenarnya sih udah kali ketiga. Cuma nggak tahu kenapa hari ini kayaknya tadi mereka kayak ada masalah gitu sih. Tadi ada not yang sebelum nyampe tuh ya. Berdua kita lewati, berdua kita lewati. Kurang masih kurang. Berdua kita lewati. Berdua kita lewati di do, di re sama ke do-nya. Berdua kita lewati. Kamu mah yang nggak ini kali, kamu nggak niat kali. Iya bukan, coba. Kamu jangan kayak gitu dong ya. Berdua kita lewati. Kita seriusin nanti malam kan pertama kali bawain lagu ini Coba. live. Ya udah tunggu dulu sebentar, ini namanya juga lagi latihan hati. Iya. Coba. Berdua kita lewati jalan yang. Ya itu nyanyi sih. Berdua kita lewati. Kamu hafal nggak liriknya? Belum Ya, lagi. enggak apa-apa. Mama jangan gitu, aku jadi Ya kamu tuh jangan marah-marah dulu. Ya nggak marah-marah, kamu juga dari tadi marah-marahin aku. Tadi bete-bete udah siapin mangga. Minum dulu, minum dulu. Ya kamu tuh juga jangan jadi kamu marah-marah gitu loh. Siapa yang marah-marah sih? Kamu yang marah-marah. Ya, aku nggak marah-marah. Ya orang kan juga lagi latihan, jempol. Ya nggak marah-marah, ya udah kamu juga kayak nggak niat gitu. Ih siapa yang nggak niat sih? Apa? Si Raffi bukannya sabar karena aku lagi nggak enak badan, dia malah marah-marah, katanya aku nggak bisa, nggak niat latihan gitu-gitu. Udah aku udah diem aja, coba terus, masih tetap marah-marah, kan nggak enak gitu kan? Ya gue jadi nggak enak sih sebenarnya tadi posisinya datang ke sini mau latihan vokal, tapi malah ngeliat mereka lagi ada masalah gitu. Aku itu kenapa sih kayak gitu Tante Mary? Kalau depan orang banyak gitu kan aku malu. Apalagi orang yang baru kenal gitu. Kalau depan mama tadi aku udah diem aja. Tapi sekarang dia marah-marah terus, nyanyain aku terus. Aku tuh gak suka digituin. Ya udah sabar. Mungkin Mas Raffi itu lagi capek, dia lagi banyak pikiran, ngaruh juga kali ke emosinya jadi kurang dikontrol. Mbak Gigi sebagai istri harus sabar ya. Iya. Kenapa dia tuh marah-marah terus kan? Yang capek itu bukan cuma dia doang. Gitu juga gak enak badan. Iya tahu, tapi maafin Bos Raffi ya kalau Raffi menyinggung perasaan Mbak Gigi. Mbak Gigi mendingan sekarang istirahat deh. Ntar kan malam Mbak Gigi mau perform di Trans TV. Ntar kalau perform jelek kan malu. Bisa istrinya artis papan atas performnya jelek. Bener nggak? Namanya pengantin termesra ya, pengantin termesra kayak di situ kemarin. Mesra dari mana? Orang marah-marah terus. Ya udah yang sabar. Kita lewati jalan yang berliku ada. Lewati jalan yang berliku ada.
Aku itu kenapa sih kayak gitu Tante Mary? Kalau depan orang banyak gitu kan aku malu. Apalagi orang yang baru kenal gitu. Kalau depan mama tadi aku udah diem aja. Tapi sekarang dia marah-marah terus, nyalain aku terus. Aku tuh gak suka digituin. Ya udah sabar, mungkin namanya pengantin termesra ya, pengantin termesra kayak di situ kemarin. Masalah dari mana orang marah-marah terus. Ya udah yang sabar. Ya udah aku udah kesel banget akhirnya nangis gitu udah nangis tapi juga lemas tapi di sisi lain aku juga lega karena satu aku udah nangis gitu. Kalau orang tuh kan biasa kalau perempuan udah nangis udah gitu udah enakan gitu, paling enggak tuh unek-uneknya udah keluar. Ya udahlah, kita latihan sendiri aja deh, Bre. Tapi lagunya kan berdua, lagunya duet gitu loh. Iya kan? Ya, gue juga bingung deh tadi marah-marah mulu sama gue. Kenapa sih? Gak ngerti, sensitif kayak, gak tau tiba-tiba marah kayak dibilang hamil, gue juga gak tahu. Oh iya. Sensitif bro dari tadi, gue Iya. pagi-pagi nggak bangunin gue, terus nggak nyiapin gue baju, terus dari tadi mutung terus malas-malasan, gue udah kupasin mangga, kan gue pikir nih hamil, gue kupasin mangga, gue berbuat baik, ini juga masih sama-sama, bete. Tapi emang kalau ada kemungkinan hamil kan, kalau istri lagi hamil, suami harus apa? Sabar gitu, harus banyak-banyak sabar, nurutin kemauan istri. Tapi kan gue belum punya pengalaman, maksud gue juga bingung kayak gini-gini. Sekarang kan gue juga tiap justru hari itu harus sekarang sabar. lu ini saat lu untuk belajar gitu, jadi lu harus lebih sabar aja sih. Ya tadi bro, malas-malasan itu kayak nggak niat, pagi-pagi lemes-lemes. Lu Gue takutnya nanti malam performnya jelek. enggak sih enggak ya, cuma paling enggak gini aja, lu ngasih taunya jangan marah-marah, biar dia juga nggak sakit hati gitu. Itu aja sih. Ya udah bro, kalau gitu ya udahlah, kayaknya kita nggak lanjut lagi, nggak apa-apa kali ya. Tapi malam siap ya? Iya insya Allah, karena juga susah kalau kayak gitu. Ya udah. Kak Gigi, Rafinya mana ya? Sebentar lagi soalnya udah mau mulai. Loh, tadi udah bilang nyam apanya masih makan orang. Tapi kita butuhnya sekarang nih, udah mau mulai soalnya. Mama saya kan nggak tahu, saya kan bilang tadi saya bisa, saya nggak tahu. Aku nggak tahu beneran. Kita mau hubungin ya? Mas bisa nggak hubungin? Kalau mas, Tadi saya udah hubungin tapi nggak bisa. kalau misalnya mas nggak bisa, saya juga nggak bisa dong. Gimana dong? Hubungin lagi deh. Sampai di Trans TV aku emang nggak bareng sama Raffi karena kan dia dari acara lain, tapi emang udah janji oke, kita janjian nyampe di Trans TV jam 8. Nah karena aku yang datang duluan, datang pertanyaan pertama dari orang-orang Trans TV adalah Raffi mana, dan aku pun juga nggak tahu Raffi di mana. Nah sambil nungguin Raffi, akhirnya aku touch up makeup, touch up rambut. Soalnya pas sampai di tempat kata orang makeup orang rambutnya ada yang kurang jadi tambah-tambahin gitu. Sambil sambil masih nggak enak badan juga, aku tuh masih nggak masih leng-lengan juga gitu. Sampai si mbak yang makeupin aku sampai nanya, "Mbak, nggak enak badan ya gitu, kenapa sih kok lemes banget?" Dalam hati aku, orang lain aja tahu, masa suami aku nggak ngerti sih gitu. Sayang, kamu jangan marah-marah dong sayang, aku udah naik ojek tau nggak? Lihat jambul aku sampai berantakan. Hei, Apa? kamu jangan marah-marah. Aku juga tadi udah naik ojek. Kamu biasanya kalau aku naik ojek kamu nggak khawatir, kok kamu cuek aja? Tadi kan aku udah cuma nanya mau naik berapa. Ya udah, lihat aku dulu. Jangan marah-marah. Pokoknya terlepas kita dari tadi pagi berantem, siang berantem, sore berantem, kita sekarang berdoa ya. Mudah-mudahan acara kita lancar.
Maafin aku kalau aku bikin kesel dari pagi. Aku juga minta maaf. Beneran minta maaf. Aku juga minta maaf beneran. I love you. Udah berdoa yuk. Dalam hatiku, wah kayaknya dia dapat ilham nih. Paling nggak mungkin dia udah lega gitu, kayaknya dia udah nggak mau marah-marah lagi gitu. Terus ya udah akhirnya dia minta maaf kalau dia udah marah-marah. Jadi kita harus semangat. Dia pokoknya nyemangatin aku gitu, jangan bete-bete lagi gitu. Kita sama-sama Bismillah mau nyanyi. Aku udah rapi belum? Agak kusut nih nggak apa-apa ya? Mau di steam dulu. Nggak usah lah. Gitu dong, suaminya diperhatiin. Nah gitu dong bos, baikan. Kalau berantem kan nggak bagus, apalagi baru pengantin baru, malu. Lu jangan banyak, Berantem begini kan enak. lu jangan banyak bacot Coba deh. Pak, request deh aku pelukan ciuman lagi dong. Tidak, tidak. Pipi kiri, pipi kanan. Kalau bibir emang boleh. Ntar malam bibir ya, di rumah. Dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum, menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku raja. Kamu tadi hampir lupa lirik ya? Kamu yang lupa. Kamu lupa. Kamu lupa. Kamu. Bapak jelas-jelas bos tadi. Lihat nggak randomnya? Ya, gua mah bukannya lupa, emang gue mah. Enggak, kalau aku mah takut gara-gara tinggi. Aku takut gemeteran. Kamu lupa tadi. Enggak, kamu yang lupa lirik. Enggak, kalau gue latihannya set tadi dia ngambek, makanya tadi. Kalau marah-marah. Ngomongin lagi ntar balik bete deh. Udah kan udah maaf-maafan. Gimana sih bos? Bentar ya, bentar ya. Bentar. Yang. Set, mana sih dia? Nah, kamu tuh dari mana sih? Dari toilet, emang aku dapet. Hah? Dapat apa? Dapat. Iya dapat apa? Dapat menstruasi datang bulan. Bos. Ini dari saya sih. Dan tadi aku sudah risih banget kayak gitu, kayaknya ada apa gitu. Kamu mah kirain aku tuh kamu tuh dari tadi marah-marah. Kamu sakit ya, nakarnya masuk angin dikirain aku. Bisa mama yang bilang, iya kayak ngidam. Ya ampun, yang enggak, ini aku tuh lagi dari tadi pagi deh semalam itu udah emang gak enak badan masuk angin. Terus udah gitu tuh udah gak enak, perutnya tuh sakit gitu, udah enak gitu. Iya, perut pusing. Bang Gigi kapan dong ngasih ponakan buat aku? Insya Allah ya, doain. Gonna break this chain around my neck, fly down to you, bring you back. And if I lose my way, or I lose my weight, I'll follow the feeling, the thought of you.